Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tita Nurmawati dari ITERA. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Mbak Arli dari ITERA dan Mbak Santi dari Unila akan berdiskusi santai dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Dalam diskusi ini, kami mencoba melihat contoh praktik nyata yang pernah muncul di media. Kemudian kita bahas penyebabnya serta solusi yang bisa dilakukan dari perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Karena sebagai ASN, kita tidak hanya bekerja menjalankan tugas, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Baik, untuk memulai diskusi ini, saya persilahkan Mbak Arli untuk menyampaikan contoh good practice terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Tita. Baik, saya akan mulai dari contoh good practice yang menurut saya cukup sering muncul di media, yaitu inovasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu contohnya adalah layanan administrasi kependudukan secara online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat mengurus dokumen seperti KTP, kartu keluarga, maupun akta kelahiran secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor. Program ini juga banyak diberitakan oleh media seperti Kompas.com sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan publik. Menurut saya, keberhasilan praktik ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya digitalisasi pelayanan yang mempermudah masyarakat, yang kedua adanya komitmen dari instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang ketiga yaitu sistem yang lebih transparan dan efisien. Hal ini sangat relevan dengan konsep Smart ASN, di mana ASN dituntut untuk adaptif terhadap teknologi, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat serta responsif. Menurut saya, praktik seperti ini perlu terus dikembangkan dan ditularkan ke berbagai instansi lain. Bagaimana menurut Mbak Santi? Terima kasih Mbak Arli. Saya setuju ya bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu contoh praktik baik dalam mewujudkan smart governance. Selain itu, saya juga melihat contoh baik lainnya, yaitu upaya peningkatan transparansi dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui berbagai program edukasi anti korupsi serta sistem pelaporan yang terbuka. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Jika dilihat dari perspektif manajemen ASN, praktik ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem merit, profesionalisme, serta integritas dalam bekerja. Menurut saya, agar praktik baik ini bisa diperluas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Yang kedua, mendorong inovasi pelayanan publik di setiap unit kerja. Dan yang ketiga, memperkuat kolaborasi antar instansi. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat. Gitu. Wah, menarik sekali pembahasan kita sejauh ini. Namun selain praktik baik, tentunya kita juga perlu belajar dari bad praktik yang pernah terjadi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, dari Mbak Arli, mungkin bisa berbagi contoh praktik yang kurang baik yang pernah muncul di media? Saya salah satu contohnya bad praktik itu adalah adanya maladministrasi dalam pelayanan publik, misalnya pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, atau bahkan ada oknum yang tidak memberikan pelayanan secara profesional. Hal seperti ini pernah disoroti dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia yang mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia. Menurut saya, penyebab terjadi praktik tersebut bisa berasal dari beberapa faktor. Yang pertama itu bisa jadi kurangnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan. Yang kedua itu budaya kerja yang belum sepenuhnya profesional. Yang ketiga sepertinya dari sistem pelayanan yang masih manual dan belum terintegrasi dengan teknologi. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kan Mbak? Karena itu, kita sebagai ASN harus terus melakukan perbaikan. Betul Mbak, saya sependapat dengan Mbak Arli. Selain maladministrasi, contoh bad practice lainnya adalah adanya pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum ASN yang sebagian orang ya. Hal seperti ini biasanya terjadi karena kurangnya integritas serta lemahnya pengawasan internal. Jika kita lihat dari perspektif manajemen ASN,
Sebenarnya sudah ada prinsip sistem merit yang menekankan bahwa pengelolaan ASN harus berdasarkan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme. Untuk mencegah praktik buruk tersebut, menurut saya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja ASN. Dan yang kedua, meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang etika serta nilai dasar ASN. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik dan akuntabel. Gitu Mbak Tita. Baik, dari pembahasan ini kita jadi tahu bahwa smart governance tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas. Jadi, dapat kita simpulkan, praktik baik biasanya berhasil karena adanya inovasi, komitmen pelayanan, serta dukungan sistem yang baik. Nah, sedangkan praktik buruk sering terjadi karena kurangnya pengawasan, rendahnya integritas, dan sistem yang belum optimal. Mbak Arli, menurut Anda apakah ada cara agar praktik baik ini bisa terus berkembang di lingkungan pemerintahan? Ada sih Mbak, salah satunya yaitu dengan menyebarluaskan inovasi yang sudah berhasil ke unit lain. Lalu selain itu penting juga untuk membangun budaya kerja yang kolaboratif antar instansi. Kita juga ASN perlu terus meningkatkan kompetensi baik dalam bidang teknologi, pelayanan publik, maupun komunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu, ASN dapat menjadi lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan teknologi. Saya menambahkan sedikit ya Mbak. Menurut saya yang paling penting adalah membangun kesadaran bahwa tugas ASN adalah melayani masyarakat. Jika setiap ASN memiliki komitmen untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta terus belajar dan berinovasi, maka smart governance dapat terwujud dengan lebih baik. Karena pada akhirnya keberhasilan pemerintahan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Itu kan, Mbak? Iya, betul. Nah, baik kalau gitu terima kasih Mbak Arli dan Mbak Santi atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Semoga melalui diskusi ini kita semua dapat memahami pentingnya menerapkan praktik baik serta menghindari praktik buruk dalam mewujudkan smart governance. Sebelum kami tutup, saya ada sedikit pantun, boleh kata cakepnya ya. Minum jamu di waktu senja, rasanya pahit namun menyehatkan. Cakep. Praktik buruk jangan dipelihara, praktik baik mari kita kuatkan. Cakep, Mbak Tita. Saya Tita Numawati bersama Mbak Arli dan Mbak Santi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arli. Terima kasih Mbak Tita. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Tita, Mbak Dwi.